Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stainless Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas ya dengan motif box stitch yang seperti ini. Cara membuatnya sangat mudah ya, jadi teman-teman pemula pun pasti bisa mengikutinya. Untuk membuat box stitch yang seperti ini, kita menggunakan kelipatan 4 ya. Untuk ukuran tasnya, teman-teman bisa lihat ya seperti yang tertera pada layar. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Kita gunakan benang polikilap ya. Di sini saya gunakan warna ivory yang seperti ini. Ini ukurannya D27 ya. Jadi untuk hook kita akan gunakan hook nomor 5 yang ukuran 3,5 mm. Mulai dengan slip knot. Kemudian lanjutkan dengan membuat rantai sebanyak 72. Setelah membuat 72 rantai ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat DC di stitch keempat setelah hook. 1 2, 3, 4 di sini ya. Kita beri stitch marker ya di titik ini. Ini adalah titik pertemuan untuk paling ujung sini. Kemudian yang ini kita akan tambahkan stitch marker ya. Sebagai penanda ini adalah rantai 3 yang kita hitung sebagai DC pertama ya untuk putaran pertama ini. Oke, seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan menambah 1 DC lagi di sini. Seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan mengisi DC mulai dari sini sampai 67 stitch ke depan. Setelah membuat 67 DC ya, di stitch paling ujung sini kita akan isi dengan 5 DC di dalam satu loopnya. Oke, setelah mengisi 5 DC di paling ujung sini, selanjutnya mulai dari sini ya, di titik yang ini, kita akan isi DC sampai 67 stitch ke depan ya, sama seperti sebelahnya yang tadi.
Nah, sekarang kita sudah sampai di ujung ya. Untuk putaran pertama ini, perhatikan kita akan membuat atau menambahkan 2 DC di tempat yang kita beri stitch marker ini ya. Jadi di paling ujung sini terdapat 5 DC, sama seperti yang di sisi sebelah sini ya. Kita isi dengan 5 DC. Kemudian kita akan satukan dengan yang kita beri stitch marker dengan melakukan slip stitch seperti ini. Oke, ini kita sudah selesai ya membuat putaran pertama. Total stitch di putaran pertama ini ada 144 stitch ya. Di sini kita gunakan kelipatan 4. Sekarang kita akan masuk untuk baris kedua. Di baris kedua ini kita akan membuat single crochet di stitch pertamanya ya. Buat seperti ini. Oke, setelah single crochet, selanjutnya kita buat rantai 3. Kemudian skip 3 stitch, 1 2 3. Di titik yang keempat kita buat single crochet lagi. Ulangi, buat rantai 3. Kemudian skip 3. 1 2 3. Di sini buat single crochet. Pola ini akan kita ulangi terus ya sampai mengelilingi putaran kedua ini. Nah, ini kita sampai di stitch paling ujung ya. Perhatikan 1 2 3. Kita skip 3. Kita akan satukan dengan yang kita beri stitch marker di sini dengan melakukan slip stitch seperti ini. Oke, kita sudah menyelesaikan putaran kedua ini ya. Sekarang kita akan masuk baris ketiga. Di baris ketiga, hook kita akan lewati single crochet di bawahnya seperti ini. Ambil benang, kemudian buat single crochet seperti ini. Selanjutnya, rantai 2. Ini kita akan jadikan sebagai stitch pertama untuk baris ketiga ya, atau sebagai front post DC. Kemudian lanjutkan dengan mengisi 3 DC di dalam loop ini. Oke, setelah 3 DC, selanjutnya kita akan membuat front post DC di sini ya.
lewati single crochet yang ada di bawahnya seperti ini. Oke, kemudian di loop kita isi dengan 3 DC. Pola ini kita akan lanjutkan terus ya sampai nanti di ujung putaran ketiga ini. Sekarang kita sampai di ujung baris ketiga ya. Sekarang kita akan satukan dengan yang kita beri stitch marker di sini dengan melakukan slip stitch seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk baris keempat. Di sini untuk baris keempat kita akan membuat front post single crochet ya. Masukkan hook di front post DC yang di bawahnya ya, buat single crochet seperti ini. Ini adalah stitch pertama untuk baris keempat. Kemudian lanjutkan dengan membuat rantai 3. Selanjutnya skip 3 stitch ya, atau buat single crochet front post di sini. Buat rantai 3 kembali, kemudian buat front post single crochet di sini ya, di atas front post DC. Pola ini akan kita ulangi terus ya sampai mengelilingi putaran keempat ini. Pola baris ketiga tadi dan baris keempat ini akan kita ulangi terus-menerus sampai kita mendapatkan tinggi tas yang kita inginkan.
Nah, ini kita sudah mendapatkan tinggi yang kita inginkan ya. Seperti ini. Kita akan satukan dengan yang diberi stitch marker ini dengan melakukan slip stitch. Kita akan membuat handle tas ya. Mulai dari titik sini. Buat rantai 1, kemudian single crochet di stitch yang sama ya. Kemudian di titik yang ini kita akan membuat front single crochet. Lanjutkan dengan membuat rantai 3. Kemudian di sini ya, tadi di titik terakhir kita akan membuat front single crochet lagi, kemudian rantai 3. Selanjutnya buat front single crochet di sini. Kemudian lanjutkan dengan membuat single crochet di sini. Selanjutnya buat rantai 3, balik, oke. Setelah seperti ini, perhatikan setelah membuat rantai 3, ini kita hitung sebagai DC pertama ya. Kita akan melakukan back DC. Jadi kita buat DC-nya dari belakang seperti ini ya. Kemudian lanjutkan mengisi DC sebanyak 3 di rantai 3. Kemudian lanjutkan dengan membuat back DC. Di sini isi dengan DC ya, sebanyak 3 di dalam loopnya. Lanjutkan dengan membuat back DC. Kemudian DC di stitch paling ujung yang kita beri stitch marker. Untuk masuk baris berikutnya buat rantai 1, balik seperti ini ya. Stitch paling ujung kita isi dengan single crochet. Kemudian lanjutkan dengan membuat front single crochet. Pola ini ya, yang tadi yang di bawahnya dengan yang ini akan kita ulangi terus ya. Buat rantai 3. Kemudian front single crochet, rantai 3, front single crochet, paling ujung kita akan isi dengan single crochet ya di sini di rantai 3 yang kita hitung sebagai DC pertama. Oke, seperti ini ya. Ini akan naik terus ya. Ini akan menjadi untuk tali tasnya. Kita akan ulangi di sini. Buat rantai 3. Balik. Yang ujung kita akan membuat back
DC. Lanjutkan dengan mengisi loop ini dengan 3 DC ya. Ini kita akan ulangi sampai di ujung. Ini kita akan lanjutkan ya sampai kita mendapatkan tinggi tali yang kita inginkan. Oke, kita sudah mendapatkan ya panjang handle untuk sisi yang sebelah sini. Kita buat ya sama persis untuk sisi yang sebelahnya. Setelah mendapatkan kurang lebih tinggi yang sama, di sini kita akan satukan. Kita akan satukan ya, seperti ini. Di sini kita bisa membuat slip stitch atau single crochet. Teman-teman juga bisa menjahitnya ya, jadi kita bisa satukan dengan cara menjahit atau dengan cara membuat single crochet dengan merajutnya ya, seperti ini. Buat single crochet atau slip stitch ya, jadi bisa sesuaikan.
Oke, sekarang kita akan tambahkan resleting ya untuk bagian sini. Siapkan untuk resleting kurang lebih sepanjang mulut tasnya. Kita akan buat singa koce keliling mengelilingi resletingnya ya. Kita akan rajut langsung. Di sini saya gunakan hook dengan ujung yang lebih lancip ya. Saya gunakan yang nomor 4. Untuk ini teman-teman bisa gunakan yang ukuran berapa saja ya. Tembuskan jarum melewati lembarannya. Kemudian mulai membuat single crochet keliling.
Oke teman-teman, ini tasnya sudah jadi ya, sudah bisa digunakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.